Pola orientasi dan tahap perkembangan moral untuk anak usia dini. Pola orientasi anak, tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase. Yang pertama yaitu premoral, yang kedua yaitu konvensional, dan yang terakhir yaitu autonomous. Anak di taman kanak-kanak secara teori berada di 2 fase, yaitu fase pertama dan kedua, yaitu fase premoral dan konvensional. Moralitas anak taman kanak-kanak dan perkembangan dalam tatanan kehidupan dunia memiliki sikap dan cara berhubungan dengan orang lain, cara berpakaian dan berpenampilan. Perkembangan moral. Menurut Aristoteles, memiliki masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 3 fase. Pertama yaitu fase 5 sampai 7 tahun adalah tahap masa anak masih kecil, dan yang kedua yaitu fase 7 sampai 14 tahun anak masih anak-anak, dan yang terakhir yaitu di usia 14 sampai 21 tahun adalah masa anak masih remaja. Menurut Harold, perkembangan anak dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu periode terakhir, yang kedua yaitu periode neonatus, yang ketiga yaitu masa bayi, yang keempat yaitu masa kanak-kanak, dan yang terakhir yaitu masa tua. Menurut Colbeck, ada 3 tingkat perkembangan. Yang pertama yaitu tingkat penalaran prakonvensional, yang kedua yaitu tingkat penalaran konvensional, dan yang terakhir yaitu tingkat penalaran pasca konvensional. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral terdapat 4 faktor, yaitu perkembangan kognitif umum, penggunaan rasio dan relasional, yang ketiga itu isu dan dilema moral, dan yang terakhir yaitu perasaan diri sendiri. Terdapat perbedaan individual dalam perkembangan moral. Perbedaan individual dalam perkembangan moral. Bayi tidak memiliki hierarki nilai dan suara hati. Bayi tergolong non-moral, tidak bermoral maupun tidak ada moral, dalam artian bahwa perilaku tidak dibimbing norma-norma moral. Lambat laun ia akan mempelajari kode moral dari orang tua mereka sendiri, kemudian dari guru mereka dan teman-teman mereka. Perkembangan kepribadian. 1. Pengertian kepribadian. Kepribadian sesungguhnya adalah abstrak atau maknawiyah, sukar dilihat atau diketahui secara nyata. Yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan segala aspek kehidupan. Misalnya dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun yang kuat. May berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu aktualisasi dan proses hidup dalam seorang individu secara individual yang bebas, terintegrasi dalam masyarakat, memiliki satu perasaan cemas dan batin yang berhubungan dengan religius. Sedangkan Wheaton berpendapat kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampaknya pada orang lain. Kepribadian ini bukan hanya yang melekat dalam diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil dari pada suatu pertumbuhan yang lama, suatu kultur. Yang kedua yaitu proses perkembangan kepribadian. Pertama, proses perkembangan kepribadian terdapat 3, yaitu proses pendidikan secara langsung, identifikasi, proses coba-coba. Yang kedua yaitu proses perkembangan kepribadian, keefektifan
Pendidikan moral di sekolah diteliti oleh Herston dan May pada tahun 1928 sampai dengan 1930. Dari penelitian tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pendidikan watak atau karakter dan pengajaran agama di kelas tidak mempengaruhi pendidikan moral anak tersebut. Yang kedua, pendidikan etika yang dilakukan dengan cara pengklarifikasian nilai, yakni pengajaran tentang aturan-aturan perilaku benar dan baik di sekolah sedikit berpengaruh terhadap pembentukan moral sebagaimana yang dikehendaki. Tiga, yaitu aspek-aspek kepribadian. Yang pertama, aspek kejasmanian. Yang kedua, yaitu aspek kejiwaan. Yang ketiga, yaitu aspek kerohanian yang luhur. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Yang pertama, yaitu faktor pembawaan. Yang kedua, lingkungan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian anak, citra dirinya sendiri. Yang terakhir atau yang kelima, hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dengan perkembangan kepribadian siswa. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak mereka. Karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, anak utama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan berkeluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hershey dan Selvin pada tahun 1967, sebagaimana dikutip oleh Dadang Hawari, menunjukkan bahwa kepribadian orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anaknya. Bila salah seorang atau kedua orang tua mempunyai kelainan kepribadian atau kelainan kepribadian, orang tua mempunyai kelainan kepribadian, maka persentase kenakalan anak akan jatuh lebih tinggi daripada kalau kedua orang tua tidak mempunyai kelainan kepribadian. Baiklah, dari penjelasan saya di atas, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan interaksi dengan orang lain. Perkembangan moral melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran mereka, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seorang harus bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal atau nilai dasar dalam diri seseorang dan makna diri seseorang, dan dimensi interpersonal, apa yang harus dilakukan orang dalam interaksi dengan orang lain. Kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seorang diintegrasikan sebagaimana nampak pada orang lain. Kepribadian ini bukan hanya yang melekat dalam diri seseorang, lebih merupakan hasil daripada suatu pertumbuhan yang lama suatu kultur. Dalam proses pembentukan kepribadian seorang remaja, hal yang paling mempengaruhi adalah sekolah. Pentingnya sekolah dalam memainkan peranan diri siswa dapat dilihat dari realitas sekolah sebagai tempat yang harus dihadiri setiap hari. Sekolah memberikan pengaruh kepada anak dari dini sampai dengan remaja. Seiring dengan masa perkembangan konsep diri, anak-anak menghabiskan waktunya lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Di samping itu, sekolah memberi kesempatan siswa untuk meraih sukses serta memberi kesempatan pertama kepada anak untuk menilai diri